Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang ketiga, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, di mana sebelum di pertemuan yang pekan lalu, kita sudah membahas tentang apa sih penyuluhan pertanian, definisi, terus kemudian berbagai macam lingkup dari penyuluhan pertanian itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan topiknya ke kedudukan, peran, dan juga tujuan dari penyuluhan pertanian itu sendiri. Nah, overview sedikit tentang materi kita di pekan lalu, bahwa penyuluhan bisa didefinisikan dengan berbagai macam pendekatan. Mulai dari penerangan atau penjelasan, karena penyuluhan dimaknai sebagai dari kata dasar suluh atau obor. Kemudian juga ketika dari sini, maka kita berharap adanya penyuluhan, adanya obor itu bisa memberikan satu penerangan, menerangi kegelapan dari petani yang sebelumnya tidak tahu, tidak mau, tidak mampu, itu menjadi lebih tercerahkan dengan penyuluhan sehingga mereka tahu, mau dan mampu. Nah, ini penyuluhan sebagai suatu penjelasan atau penerangan. Ya. Kemudian yang kedua, itu bisa juga diartikan sebagai extension education atau pendidikan penyuluhan itu sendiri, di mana penyuluhan menekankan adanya penyebarluasan inovasi, kemudian dengan adanya inovasi itu diharapkan diadopsi atau diterima oleh petani, sampai dengan adanya perubahan perilaku dari adanya proses belajar antara petani dengan petani maupun antara petani dengan penyuluh maupun dengan yang lainnya juga, karena sama-sama bisa saling belajar. Nah, maka dalam hal ini karena petani itu usianya tidak dibatasi berapa saja, kemudian bisa masuk dalam pembelajaran itu dan pembelajarannya lebih fleksibel, maka dalam extension education penyuluhan adalah satu bentuk dari pendidikan non formal, ya. Nah, pada arti yang lain itu bisa juga penyuluhan didekati sebagai upaya mengubah sekelompok masyarakat dalam masyarakat yang luas, maka bisa disebut sebagai suatu rekayasa sosial, pemasaran sosial, maupun peningkatan dari kapasitas individu petani maupun kelompok, sehingga bisa dikatakan sebagai capacity building ataupun juga pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi kegiatan penyuluhan itu tidak hanya sesimpel memberitahu, memberikan edukasi, tapi juga bahkan sampai yang lebih jauh lagi itu bisa dikatakan sebagai uh, penyebar luasan inovasi, sampai kemudian rekayasa sosial, sehingga dalam satu lingkup masyarakat yang luas itu bisa terjadi perubahan, ya, perubahan pada aspek peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, bahkan mungkin perubahan dalam kelembagaan masyarakatnya, hasil dari kegiatan penyuluhan pertanian itu sendiri. Nah, konteks pemberdayaan bisa juga dikatakan sebagai power atau adanya pemberian daya, ya, di mana pemberian daya ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, termasuk juga aksesibilitas untuk mengakses berbagai macam sumber daya ataupun input produksi itu sendiri. Ya, mulai dari modal, petani bisa dapat dari modalnya sendiri maupun mengakses modal dari yang lain, misalkan dari kredit, kemudian dari sumber dana atau CSR, dan lain sebagainya. Nah, power juga bisa diartikan sebagai kekuasaan atau termasuk kuasa atas diri mereka sendiri. Bagaimana petani itu bisa memberikan daya tawar yang bagus sehingga memperoleh harga yang maksimal, terus lagi juga bisa mengambil keputusan tanpa dipengaruhi dan diintimidasi oleh pihak lain. Bagaimana dia memasarkan produk hasil panennya, lebih memilih mana saluran pemasaran mana yang dianggap lebih menguntungkan, itu tidak ada intimidasi dan petani merasa punya kebebasan untuk memilih saluran mana yang paling menguntungkan. Termasuk pada akhirnya akan lari kepada voice and choice, ya, di mana ini petani didorong untuk bersuara, memilih dan mencari bentuk partisipasi apa, yaitu dia bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan pertanian, baik dalam kelompok tani, kelompok wanita tani, terus lagi petani milenial, gapoktan, maupun seperti kelembagaan ekonomi pertanian dan sebagainya, ya, bisa berhak memilih itu sendiri, memilih saluran untuk petani itu beraktualisasi diri, untuk bersosial dengan petani yang lain, bahkan untuk berorganisasi sehingga mempunyai daya tawar, daya pengalaman yang luar biasa.
Nah, kedudukan penyuluhan dalam pertanian itu memiliki kedudukan yang sangat strategis, di mana Timur itu menyebutkan bahwa penyuluh pertanian itu sebagai perantara atau jembatan antara siapa dengan siapa. Yang pertama adalah antara teori dengan praktek, yaitu teorinya seperti apa. Teori yang selama ini dalam wujud belum diaplikasikan di lapangan itu dibahasakan, dikemas oleh petani dengan strategi komunikasi, dengan metode, teknik pembelajaran yang sesuai, dikomunikasikanlah kepada petani sehingga petani bisa menangkap teori itu dengan baik menjadi pengetahuan, dipahami dengan baik juga, kemudian bisa dipraktekkan sehingga meningkatlah sikap dan keterampilannya. Nah, inilah peran penyuluh yang bisa yang awalnya hanya teori bisa dikomunikasikan kepada petani sehingga bisa berwujud dari yang awalnya teori itu bisa menjadi praktek di lapangan atau di lahan. Nah, yang kedua adalah penyuluh pertanian atau penyuluhan pertanian menjembatani antara pengalaman dan kebutuhan. Petaninya punya pengalaman apa? Terus siapa punya pengalaman apa? Tidak harus petani ya, bisa penyuluh, bisa akademisi, bisa stakeholder yang lain. Terus petani itu punya kebutuhan apa? Nah, misalkan petani membutuhkan pelatihan pengolahan kentang. Nah, maka kita sebagai seorang penyuluh atau penyuluhan pertanian bisa menghadirkan narasumber, yaitu bisa berasal dari UMKM atau pelaku pengolah dari produk kentang tersebut, entah jadi kayak citato, keripik maupun olahan-olahan yang lainnya. Nah, itu yang kedua ya, jembatan penghubung antara pengalaman dan kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah menghubungkan antara penguasa dan masyarakat, terutama berkaitan dengan pemecahan masalah atau kebijakan-kebijakan pembangunan. Nah, ini pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya bahwa penyuluhan tidak hanya berurusan dengan petani, tapi juga stakeholder lain, karena stakeholder yang lain itu barangkali mempunyai pengaruh untuk mendukung atau menjadi penghambat dari kegiatan penyuluhan pertanian atau pembangunan pertanian itu sendiri. Maka dalam hal ini mereka juga harus diedukasi. Ya, dalam hal ini penguasa dan pemerintah harus mendorong ya supaya pembangunan pertanian itu berkembang dengan baik. Jangan sampai malah kontraproduktif. Seperti misalnya, oh ternyata ada kebijakan untuk pembuatan kartu tani. Kartu tani bermanfaat untuk mengidentifikasi kebutuhan real dari pupuk yang diajukan oleh petani. Maka dalam hal ini penyuluh akan mengawal sehingga petani itu mau memanfaatkan program kartu tani tersebut. Nah, misalkan demikian. Terus lagi penghubung antara produsen dengan pelanggan, terutama produk-produk atau sarana produksi seperti mesin dan juga peralatan. Ya, misalkan petani sebagai produsen itu membutuhkan apa, menghasilkan produk yang seperti apa, pelanggannya menghendaki yang seperti apa. Atau misalkan produsen yang lebih besar, misalkan menghendaki input hasil pertanian dengan karakteristik produk tertentu, misalkan beratnya, ukuran, warna. Nah, itu juga harus, misalkan kebutuhannya demikian. Maka ketika dengan petani dikomunikasikan, yaitu petani harapannya bisa memenuhi standar dari pasar yang bentuknya industri atau pabrikan seperti itu. Ya, itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah menghubungkan antara sumber informasi dengan penggunanya, terutama terhadap masyarakat yang kurang memiliki akses yang bagus terhadap informasi. Karena di Indonesia dengan wilayah kepulauan yang luas seperti ini dimungkinkan banget nih antara wilayah satu dengan yang lain itu mesti berbeda. Ada yang wah internetnya lancar, sumber informasi banyak, penyuluhnya intensif datang. Tapi ada juga wilayah-wilayah yang itu tidak terjangkau oleh akses komunikasi, media informasi dan sebagainya. Nah, adanya penyuluhan pertanian diharapkan bisa terjun ke lapangan ke desa-desa terpencil seperti ini, desa-desa terpelosok seperti ini, sehingga petani itu juga dapat edukasi tentang pertanian. Ya, maka dalam hal ini masyarakat di berbagai macam sudut tempat itu bisa memperoleh akses informasi tentang dunia pertanian untuk meningkatkan usaha sehingga menjadi praktek-praktek pertanian yang lebih baik sehingga lebih menguntungkan dan lebih meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Nah, lalu penyuluhan pertanian juga berperan sebagai penyambung jembatan antara sama stakeholder pembangunan, terutama dalam jejaring dan kemitraan, dan juga pertukaran informasi. Untuk contoh misalnya, ada satu perusahaan nih, TJSL, tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR-nya adalah pengen memberdayakan petani. Misalnya
dari apa ya, misalkan dari suatu perusahaan besar tertentu atau BUMN misalkan ingin mengadakan pelatihan untuk peningkatan SDM pertanian ataupun petani milenial, ya maka penyuluh pertanian bisa mengakseskan ini, menghubungkan antara penyuluh pertanian antara pihak swasta dengan yang dari petaninya, ya bisa mengakseskan seperti itu. Lalu juga sebagai penghubung antara masyarakat di dalam dengan pihak luar, kaitannya dengan kegiatan agribisnis dan atau pengembangan masyarakat dalam artian luas. Ya, jadi seperti itu. Bisa juga pihak luar itu misalnya terkait dengan program ketahanan pangan, bisa banget itu untuk kemudian apa namanya berkolaborasi dengan Babinsa, dengan TNI dan sebagainya, yang bagaimana yang belakangan berkolaborasi dengan program swasembada pangan di eranya Pak Prabowo. Nah, lalu kedudukan penyuluhan dalam pembangunan itu berperan penting dalam hal distribusi informasi ataupun inovasi dan juga pengambilan keputusan. Dalam hal ini, petani dan itu berkaitan berhubungan dengan stakeholder, kan? Utamanya adalah dari pihak atasan atau pemerintah, yaitu berupa pengambilan keputusan, baik itu birokrat, produsen, dan juga masyarakat sasarannya adalah baik individu maupun kelompok. Dan penyuluh pertanian atau penyuluhan pertanian megang peranan penting untuk menjembatani kedua aktor atau stakeholder ini. Ya, terlebih lagi penyuluh tidak bisa sendiri, dia perlu diperkuat oleh peran tokoh masyarakat dan juga pelaku bisnis, baik modal, sarana dan alat, NGO atau LSM, termasuk juga pers dan juga pekerja sosial yang lainnya. Nah, itu. Kemudian peran penyuluh pertanian dalam hal penerangan dan juga pendidikan pemberdayaan itu kita identifikasi menjadi beberapa peran, yang kemudian peran ini bisa disingkat sebagai advocacy. E-nya apa? Ini adalah edukasi atau pendidikan, kemudian D-nya adalah diseminasi inovasi, lalu fasilitasi, konsultasi, kemudian advokasi, supervisi, sampai dengan monitoring dan juga evaluasi. Pemaparannya seperti apa akan lebih detail kita bahas di belakang slide ini. Nah, penyuluhan pemberdayaan itu juga menghubungkan antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat sebagai pelaku. Kemudian juga menghubungkan antara sumber inovasi dengan penggunanya, lalu menghubungkan antara produsen dengan konsumennya. Produsennya menghasilkan apa, konsumennya keinginannya seperti apa, itu juga harus match sesuai dengan kebutuhan pasar tadi. Lalu juga pemangku kepentingan lain dan juga pelaku. Nah, ini adalah gambaran dari yang sebelumnya sudah kita bahas di slide yang tadi, dua slide yang tadi. Nah, oleh karena itu bisa kita tekankan bahwa peran atau tugas penyuluhan pertanian itu sendiri sangat strategis, di mana ini bisa sebagai peran edukasi yang tadi, itu yaitu memfasilitasi adanya proses pembelajaran atau lebih tepatnya pembelajaran non formal yang dilakukan oleh penerima manfaat penyuluhan atau beneficiaries, petani, keluarganya dan sebagainya, dan juga atau stakeholder pembangunan yang lainnya juga. Jadi proses belajar itu tidak hanya sarana penyuluhan, ya tidak hanya petaninya dan keluarganya saja, tapi juga pemerintah, kemudian swasta dan banyak pihak yang lain. Ini sudah kita bahas di overview apa namanya RPS ya, begitu. Terus yang kedua adalah diseminasi inovasi atau informasi berupa penyebaran informasi atau inovasi dari sumber informasi dan apa penggunanya. Lalu fasilitasi berkaitan dengan pendampingan yang lebih bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh kliennya, oleh petaninya. Misalnya butuh pendampingan terkait dengan penanaman, terkait dengan pemanenan, pengolahan, dan aktivitas yang lain. Lalu bisa juga berupa konsultasi, yaitu membantu memecahkan masalah dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh petani, dan juga mendorong petani untuk memiliki banyak pilihan-pilihan penyelesaian masalahnya itu. Dan petani punya hak untuk memilih mana penyelesaian yang menurut petani yang paling baik dan paling sesuai dengan kondisi dirinya, dengan kondisi yang dihadapi oleh petani itu sendiri.
Ya, jadi begitu. Kemudian peran sebagai supervisi yaitu membina di mana bersama-sama klien itu melakukan penilaian atau self assessment, kemudian memberikan alternatif perbaikan atau pemecahan masalahnya. Ya, jadi bisa berupa pembinaan kelompok terkait dengan penilaiannya, apakah kelompoknya aktif atau tidak, ada kendala apa, kalau tidak kompak dan sebagainya, itu perlu diidentifikasi masalahnya. Ya, ini penyuluh berperan penting dalam rangka mensupervisi itu. Kalau ada tanaman yang misalkan terserang hama, itu harus segera diantisipasi seperti apa, apakah panen serentak atau bagaimana. Lalu ada pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung, dengan tujuan adalah kalau sedang berlangsung, maka ketika ada yang salah, maka itu segera bisa dilakukan perbaikan. Ya, tanpa menunda-nunda besok lagi, tapi sebelum kendalanya menjadi lebih parah lagi, ada serangan tikus dan sebagainya, sebelum panennya gagal, ya maka segera dilaksanakan dropyoan dan sebagainya, sehingga itu sebagai upaya menurunkan tingkat kerugian ataupun tingkat gangguan hama. Lalu pada aspek evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran dan juga penilaian yang dapat dilakukan pada saat kegiatan berlangsung atau selama kegiatan berlangsung, baik yang sifatnya masih ongoing, belum selesai masih on the way programnya. Jadi akan penting banget untuk perbaikan dan juga pemantauan. Terus setelah kegiatan itu selesai dilakukan dengan tujuan memberikan evaluasi supaya pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya bisa lebih baik, kesalahan periode sebelumnya tidak diulangi lagi, dan kerja-kerja ke depan adalah kerja-kerja yang lebih baik lagi. Kerja cerdas lah. Ibaratnya kerja keras sudah sekian banyak, maka dia seharusnya pekerjaan itu naik levelnya ke pekerjaan yang lebih cerdas. Sehingga sesuatu yang misalkan dikerjakan sendiri-sendiri, oh lebih cerdas bisa diantisipasi, terutama program kerja ataupun program-program yang sifatnya sudah tahunan. File misalnya, oh setelah ini ada program ini sudah diantisipasi dan tidak mulai dari nol lagi. Nah, oleh karena itu, setidaknya dari berbagai macam aplikasi tadi itu bisa diidentifikasi tentang peran penyuluh, yaitu yang pertama adalah sebagai katalisator yang mempercepat pembangunan itu sendiri, terutama dengan melibatkan petani. Kemudian sebagai fasilitator, yaitu apa namanya, memfasilitasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan petani dan kelompok tani. Kemudian juga motivator untuk memberikan semangat kepada para petani, dan juga organisator untuk mengorganize berbagai macam kegiatan penyuluhan pertanian, mulai dari pembinaan kelompok tani, pembinaan individu, kelompok dan sebagainya. Baik yang dimulai dari yang belum ada kelompok misalnya, kemudian ada kelompoknya, ada KWT-nya, ada poktannya, meningkat lagi ada gapoktan dan sebagainya. Itu organisator. Kemudian juga bisa juga peran yang kelima adalah sebagai pendidik atau edukator, penasehat, tadi memberikan advokasi, konsultasi, dan juga analisator. Ya, berkaitan dengan kebutuhan eh, bantuan, kebutuhan SDM penyuluhnya, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, dari peran penyuluh yang ada 8 ini, itu lingkup kegiatan dari penyuluhan sendiri adalah adanya upaya tahap penyadaran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya. Oh, aku ini petani lahan sempit, pendapatanku kecil, modalku kecil. Nah, itu bisa memberikan satu penyadaran. Aku harus bagaimana ya supaya usaha taniku meningkat, produksinya banyak, dijual itu harganya mahal, banyak meningkatkan income. Terus bagaimana income itu bisa di-manage untuk panen musim tanam berikutnya, atau untuk pengembangan kegiatan kelompok. Nah, lingkup kegiatan yang kedua dari advokasi adalah menunjukkan adanya masalah, termasuk membantu menyelesaikan masalah. Ya, ini penting, namanya coach gitu ya. Kayak coach itu ya mengidentifikasi. Anda punya masalah apa, petani? Oh, saya punya masalah modalnya kurang, serangan hama, terus pemecahannya seperti apa nanti? Ya, misalkan kurang modal itu ya berarti harus pintar-pintar pilih penyedia jasa modal, pinjaman modal. Terus lagi misalnya kekurangan, misalkan pupuk langka, nah alternatif yang lain yang bisa dilakukan itu apa? Nah, itu bisa memberikan rekomendasi seperti itu. Lalu juga menunjukkan pentingnya perubahan. Kenapa petani harus berubah? Nah, ini kalau tidak berubah, misalkan ke bisnis yang semakin kecil diwariskan ke anak-anak dibagi lagi, atau misalnya
apa namanya, ada permasalahan terkait dengan ya petani kolot, ya kan gitu-gitu doang, nggak ada perubahan nasib, ya maka didoronglah, disampaikanlah pentingnya perubahan itu seperti apa. Termasuk melakukan pengujian dan demonstrasi ya tadi ya dengan program-program tertentu, maka ketika tidak boleh tidak dianggarkan untuk perluasan atau membentuk templot, itu ya bisa mencari alternatif lain, misalnya bisa juga dengan kas desa, tempat uji ininya dan sebagainya. Lalu juga lingkupnya adalah memproduksi dan publikasi informasi, terutama informasi-informasi ataupun inovasi yang didapatkan dari peneliti ataupun dari kementerian yang mau diturunkan ke bawah. Nah, itu bisa saja mengambil peran seperti itu. Lalu melakukan pemberdayaan atau penguatan kapasitas, ya, ini pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kemandirian petani, kelompok tani, dan juga penguatan kapasitasnya, baik kapasitas individu, kelompok, maupun masyarakat. Nah, dari berbagai macam peran tadi dapat ditarik suatu tujuan dari penyuluhan pertanian itu sendiri. Apa ya kira-kira tujuan dari penyuluhan pertanian itu sendiri? Ya, yang pokok itu ada tiga ini ya, better farming, better business, better farming, better business, dan better living. Ya, ada tiga ini. Nah, masing-masing teruraikan sebagai berikut, yang ditentukan menjadi 8. Ya, ada better accessibility. Jadi petani yang sebelumnya itu tidak bisa mengakses bantuan misalnya, atau tidak bisa mengakses bibit, bibit harus beli, harus inden dulu sekian lama. Ternyata dengan adanya aksesibilitas yang baik, misalkan dengan dibantu backup DPR, anggota DPRD, anggota dewan maupun penyuluhnya, sehingga aksesnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih merata. Bisa juga kemudian yang kedua adalah better action atau aksi-aksi perilaku yang lebih baik dalam usaha tani, change berubah dari yang pertanian kimiawi non organik ke pertanian organik, atau dari yang tidak semangat penyuluhan menjadi lebih bersemangat penyuluhan. Ada kesadaran seperti itu. Karena masuk better organization, ketika kelompok tani kepenyuluhan, petaninya semakin kompak, organisasi pertanian berkembang, terus juga rajin, sepakat dengan berbagai macam program dari pemerintah dan sebagainya. Termasuk better business yang keempat adalah petani bisa menjalankan usaha taninya dengan baik, berorientasi profit oriented, ya tidak hanya untuk kecukupan diri sendiri, tapi juga meningkat. Terus lagi setelah adanya better bisnisnya menjadi lebih baik, ya maka yang efek selanjutnya adalah adanya better income. Income-nya juga semakin meningkat. Terus tidak hanya misalnya peningkatan pendapatan saja, tapi juga peningkatan pada aspek better environment, berupa praktek-praktek apa namanya seperti yang diajarkan kemarin, misalkan petani membuat pupuk organik. Nah, itu menjadi dipraktikkan menjadi akan lebih baik lagi untuk lingkungan, dampak ke depannya, residu kimiawi juga semakin berkurang atau berkurang atau bisa diminimalisir. Nah, selain better environment, juga better living, petani praktek bisa teredukasi dengan baik dengan penyuluhan. Penyuluhannya menyebabkan terjadi better living, perubahan pada aspek kehidupan yang lebih baik, karena adanya income, ya pendapatannya naik, akses makanan bergizinya juga dapat, pendidikannya juga kemudian gampang diraih oleh anak-anak generasi-generasi dari para petani. Kemudian juga better community, yang ini juga sangat terbentuk dari adanya individu-individu atau keluarga-keluarga petani yang tadi satu demi satu mempraktekkan dengan baik, kemudian berubah, maka dengan sendirinya maka akan mewujud dalam bentuk better community. Nah, demikian materi kita pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Diskusi, insya Allah kita sambung di pertemuan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.